Haleluya, Shalom. Kita bersyukur karena kita dapat lagi bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan kita. Kita angkat lagu ini, Sukacita Syurga. Kasih kita, amin. Mari kita teruskan pujian kita, kasih agape. Kasih Kristus, Dia dari dunia.
Kasih Tuhan dari dulu tidak pernah berubah, dan Allah sanggup melakukan apapun untuk kita. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat lagu ini, Allah sanggup. Dalam memuji nama Tuhan, mari pada saat ini kita masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama angkat lagu ini sebagai doa kita, Kaulah harapanku. Ku dapat
Haleluya, saudaraku, selamat bertemu lagi. Satu lagi kesempatan yang sangat indah untuk Anda dan saya buat merenung dan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya Tuhan sudah menyediakan bagi kita satu hidangan yang luar biasa. Malah saya suka supaya jemaat Tuhan melihat bahwa setiap kali kita mengadakan ataupun melalui renungan seumpama ini ataupun bersama-sama melihat dan mempelajari firman Tuhan, itu satu kesempatan untuk makan, satu kesempatan untuk menerima hidangan yang baru dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah seperti makanan, bread ataupun roti untuk Anda dan saya untuk kita menerima, dan satu kesempatan, satu penghormatan bagi saya secara pribadi untuk dapat melayani dan memberi makan dan bersama-sama makan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Saya mau ajak kita untuk siap, haleluya, untuk menerima berkat daripada surga melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kepada surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat setia dengan kami, tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Malah kenyataan Engkau adalah Immanuel bersama dengan kami itu sudah cukup baik kami. Mungkin kami tidak mengerti apa yang kami sedang lalui di sekeliling kami, tapi penyertaan-Mu itu sudah cukup baik kami Bapa di surga. Karena bila Engkau bersama dengan kami menerima segala yang baik daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Oh haleluya, berbicara di tengah-tengah pada pagi hari. Kami siap untuk menghadapi dan menerima hidangan yang baru dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan sangat luar biasa. Malah firman Tuhan adalah makanan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tapi daripada firman yang keluar dari mulut Bapa di sorga, yaitu Yesus, pribadi Kristus Yesus sendiri. Kita makan roti, kita minum anggur yang diberikan oleh Bapa di sorga melalui pribadi Kristus Yesus. Dan itulah yang memberikan kita bukan hanya kecukupan, malah kelimpahan dalam keperluan kita dalam setiap dalam kehidupan kita. Bapa di sorga mau menyelamatkan, dan bukan hanya menyelamatkan roh kita, tapi jiwa dan tubuh kita juga. Dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali. Perkataan dilahirkan kembali itu berbicara tentang roh Anda dan roh saya. Kita dilahirkan kembali, yang mengalami kelahiran baru itu adalah roh kita. Dia katakan bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi yang semua baru, semuanya brand new. Malah perkataan yang digunakan oleh firman Tuhan adalah benih. Dia katakan benih yang kita dilahirkan. Ada yang baru, ini adalah benih yang tidak fana. Tapi firman Tuhan mengatakan kelahiran kembali kita ini, pembaharuan yang kita alami secara utuh, secara total, sepenuhnya adalah daripada benih yang tidak fana. Dan itu adalah roh Anda. Percaya bahwa kita memiliki roh yang baru yang sudah diselamatkan. Walaupun apapun keadaan tubuh kita, walaupun apapun keadaan jiwa kita, tapi kita memiliki roh yang baru, yaitu roh Kristus di dalam hidup Anda dan saya. Oh haleluya. Sebab firman Tuhan mengatakan bukan kita lagi, tapi Dia yang hidup di dalam kita, yaitu pribadi Kristus Yesus. Kita memiliki roh kudus dalam hidup kita. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 1 berbicara tentang jiwa kita. Dia katakan begini, sebab itu buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah. Nah, ini kita perlu terima. Dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam cara pandang kita. Dia katakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, jiwa kita terdiri daripada emosi, terdiri daripada perasaan, malah karakter kita. Saya ingin beritahu kita pada hari Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita. Dan bagaimana itu berlaku? Bila kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, kita mengubah cara pikir kita daripada cara pikir dunia kepada cara pikir Tuhan. Cara pandang dunia kepada cara pandang yang firman Tuhan katakan, yang berbicara tentang identiti Anda, identiti Tuhan dalam hidup Anda, masa depan Anda, dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Bagaimana pandangan firman Tuhan? Kita terima. Dan itu yang menyelamatkan jiwa kita, sehingga kita dapat melahirkan ataupun dapat manifest, dapat menunjukkan perasaan yang gembira, sukacita, damai sejahtera, penuh ketenangan, tidak stres, penuh dengan buah-buah roh sukacita yang luar biasa. Oh,
Amin. Dan yang luar biasa, yang ketiga, dalam Amsal pasal 4 ayat 22, Tuhan mau menyelamatkan juga tubuh kita. Dan bukan hanya pada waktu akhir zaman, pada waktu pengangkatan, bukan hanya pada waktu itu, Tuhan mau menyelamatkan jiwa kita, tubuh kita. Yang mengubah tubuh kita daripada yang fana menjadi tidak fana. Waktu pengangkatan. Pada waktu Tuhan Yesus datang di awang-awangan. Tapi juga pada masa sekarang. Dan bagaimanakah itu firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 22 ada katakan, karena itulah yang menjadikan kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Nah, mendapatkan apa? Yaitu mendapatkan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam konteks dalam Amsal 4 ini, ya bicara tentang firman Tuhan. Itu pribadi Kristus Yesus sendiri yang menerima firman Tuhan. Itu menjadi kesembuhan. Amin. Haleluya. Dia katakan sini bagi seluruh tubuh. Apapun penyakit kita. Apapun bahagian yang sakit dalam tubuh kita. Firman Tuhan pada hari mengatakan bahwa dia mau menyembuhkan seluruh, bukan sebahagian, tapi seluruh tubuh kita. Bukan hanya satu bahagian, tapi seluruh tubuh kita. Tuhan akan sembuhkan. Apabila kita mau menerima firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, malah seperti katakan, yaitu Yesus Kristus sendiri dalam hidup Anda dan saya. Wah, luar biasa. Saudaraku, mari kita ambil per hari ini, pagi hari ini, satu hidangan firman Tuhan lagi. Untuk kita terima. Yang bukan hanya mengubah cara pikir kita, tapi kita mengalami hal yang luar biasa, mengalami mukjizat, kejadian yang seperti Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Dan bukan hanya kelahiran kembali yang sudah kita alami, bukan hanya keselamatan jiwa kita, tetapi juga penyelamatan tubuh kita, kesembuhan tubuh Anda dan saya. Haleluya. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudaraku, ini tidak dapat menafikan. Dasar iman adalah untuk percaya bahwa sungguh-sungguh ada Bapa kita di sorga dan memperhatikan kita. Dan bukan hanya memperhatikan kita, tapi yang mengasihi kita. Dan bukan hanya mengasihi kita daripada jauh di situ. Orang selalu melihat bahwa Bapa di sorga berada di sorga, jauh di situ, dan ada jarak dan sebagainya. Saudaraku, tapi Dia bersama dengan kita dalam rohnya, sentiasa bersama kita. So, mengapa nama Tuhan adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Dan itulah pribadi Kristus Yesus, Roh Kristus sendiri yang ada dan berada dan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, tetapi satu yang menjadi isu dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah apabila mereka melihat iman itu menjadi satu bentuk kata kerja yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita kerjakan. Sebenarnya iman adalah satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita dapat nafikan bahwa iman itu berbicara tentang percaya. Tetapi bagaimana percaya itu? Kadang-kadang percaya itu menjadi satu yang terlalu mechanical dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi saudaraku, pada pagi hari ini Tuhan, sepercaya Tuhan mau memberikan kita insight yang baru. Bagaimana kita dapat melihat, memperhatikan tentang iman ini. Dan bagaimana kita tahu tentang iman. Dan bagaimana iman yang sebenarnya, yang Tuhan mau Anda saya miliki. Oh, haleluya. Dan kita tahu bahwa iman itu adalah pribadi Kristus Yesus sendiri. Kita miliki Yesus, tapi bagaimana kita melihat? Karena pertobatan adalah berbicara tentang perubahan pikiran. Kita tahu bahwa betapa seriusnya, betapa signifikannya tentang iman ini. Yaitu kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8, firman Tuhan mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan oleh iman. Amin. Dan dia katakan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, jikalau itu pemberian Allah, dan iman itu menyelamatkan anak dan saya, haleluya, dia katakan sini diselamatkan oleh iman. Dan saya lihat bahwa iman itu adalah pribadi sebenarnya, adalah seorang pribadi, itu Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh iman Yesus, oleh pribadi Yesus. Nah, tapi bagaimana pula dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita berpikir menanggapi iman ini? Karena ini menjadi satu isu yang banyak orang tidak dapat membedakan antara iman yang merupakan anugerah yang Tuhan berikan pada kita, kepada iman yang mereka kerjakan. Sehingga ada orang mengatakan bahwa kamu harus mempunyai iman, harus mempunyai iman, harus mempunyai iman. Kalau tidak mempunyai iman, bahwa kamu tidak dapat melihat mukjizat dan sebagainya. Jadi bila
bila itu menjadi satu yang menjadi tekanan ataupun menjadi satu bentuk arahan, satu bentuk perintah yang perlu kita miliki, dia menjadi satu hal yang mekanikal. Saya katakan mekanikal ialah seperti jikalau tidak ada tukul maka pahat tidak akan bergerak. Saudaraku, pada pagi hari Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita dapat melihat iman ini? Nah, saya ingin katakan di sini, mendahului, saya katakan bahwa iman adalah satu hal yang kita lihat tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan terhadap Anda dan saya, yaitu kita memiliki pandangan yang baik, yang luar biasa terhadap Tuhan. Yang pandangan yang bagaimana penetua, pandangan bahwa bagaimana Tuhan melihat kita, ataupun apa yang Tuhan rancang tentang hidup kita, apa yang Tuhan mau berikan pada hidup Anda dan saya. Nah, firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 1. Ini ialah tentang bicara Paulus ketika dia menyampaikan kabar gembira tentang Yesus. Apa yang dia katakan tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia? Dia katakan begini, aku sentiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah. Dia katakan bertobat kepada Allah ataupun berubah pikiran terhadap Allah. Karena bertobat adalah metanoia. Haleluya. Metanoia dalam bahasa Greek ialah perubahan pikiran. Yaitu maksudnya jikalau bertobat kepada Allah, maksudnya berubah pikiran, perspektif terhadap Allah. Dan dia katakan juga dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang harus diubah? Yaitu mengubah cara pikir. Paulus mau mengubah cara pikir orang-orang Israel, atau khusus pada orang-orang di Roma pada waktu ini, bahwa daripada melihat bahwa Bapa di sorga, Allah Bapa di sorga itu menentang kita, sentiasa mencari kesalahan kita, ataupun sentiasa mau menyediakan hukuman bagi Anda dan saya, itu diubah bahwa Bapa di sorga itu mengasihi Anda dan saya luar biasa. Dia mengasihi Anda, dia mempunyai rancangan istimewa, dia mau memberikan yang terbaik, apa yang disuruh sediakan dan rancangkan dan mau laksanakan dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi itu memerlukan konsen daripada Anda dan saya. Kata konsen ini ialah cara pikir kita. Bila kita berubah cara pikir kita terhadap Tuhan, kita bertobat, metanoia pikiran kita terhadap Bapa di sorga, kita menerima apa yang Dia berikan pada Anda dan saya, daripada melihat bahwa Tuhan mencari saya ataupun sedang mencari kesalahan saya, Tuhan mau menghukum saya. Saudaraku, saya tidak katakan bahwa Anda dan saya tidak berbuat dosa, tidak. Kita semua adalah orang-orang berdosa. Tapi ketika Anda percaya pada Yesus Kristus, ingat ini, saya tidak tahu bila Anda bertobat, atau tarik yang tepat bila Anda bertobat. Tetapi yang saya tahu ialah pertobatan adalah ketika Anda berpikir bahwa Tuhan adalah di pihak Anda, di pihak kita, di pihak saya, dan bukan menentang kita. Dan sangat luar biasa ketika Anda percaya pada Yesus Kristus. Sejak itu Tuhan tidak pernah membiarkan Anda, tidak pernah meninggalkan Anda. Dan bukannya tidak membiarkan dan tidak meninggalkan Anda, tapi Tuhan punya rancangan yang istimewa buat Anda. Sesuatu yang luar biasa baik yang Tuhan mau berikan pada Anda dan saya. Kamu mau tanya, tapi bagaimana yang keadaan sekarang ini? Jikalau saya mau punya pikiran yang baik tentang Tuhan, Bapa di surga terhadap diri saya, keluarga saya, malah ada yang lebih patriotik dia katakan terhadap negara saya, terhadap negeri saya. Saudaraku, Anda melihat hal-hal yang negatif terjadi dalam kehidupan Anda dan saya sekeliling, termasuk apa yang berlaku sekarang ini, pandemik COVID-19 dan sebagainya. Saudaraku, Tuhan mempunyai pikiran, haleluya, Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk Anda dan saya. Tuhan adalah setia. Apabila kita memiliki iman, maksudnya kita memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Kita mempunyai pikiran, kita mempunyai tanggapan, kita mempunyai saya katakan di sini bahwa perspektif bahwa Tuhan dalam keadaan apapun situasi dalam dunia sekarang ini masih mempunyai, oh haleluya, luar biasa, mempunyai rancangan yang baik pada dan saya. Dan saya sudah katakan bahwa itu bukan hanya menuju kepada keselamatan yang kita miliki pada akhir zaman, yaitu roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita, tapi Tuhan mau menyelamatkan tubuh Anda dan saya pada masa sekarang ini, saat-saat ini. Nah, mari kita lihat di dalam Ibrani pasal 11
ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah, yaitu Abraham tadi dan juga Sarah, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, itu berujuk kepada Abraham sendiri dan juga Sarah. Dia katakan walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap, nah ini perkataan menganggap, dia mempunyai pandangan terhadap Bapa di sorga. Abraham dan Sarah memiliki pandangan yang istimewa terhadap Bapa di sorga. Daripada melihat keadaan mereka yang sudah tua, Abraham melihat bahwa dia sudah tidak mampu dan sebagainya, tapi dia menganggap dia katakan sini, yang memberikan janji itu setia. Inilah iman. Iman ialah melihat dan memiliki atau menanggapi, menganggap, mempunyai pikiran terhadap Bapa di sorga. Dalam konteks Sarah, dalam konteks Abraham, dia yang memberi janji itu setia. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita lihat satu hal yang sangat mendidik kita, saya percaya ini. Satu tanggapan lagi yang berlaku di perjanjian lama, yaitu apa yang berlaku dengan Yakub. Ketika Yakub ataupun di tanah Kanaan waktu itu mengalami seluruh tanah Arab, termasuk di Mesir mengalami kebuluran ataupun kekurangan makanan, masa musim kemarau yang luar biasa sehingga makanan kurang dan mereka terpaksa pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Apa yang berlaku ialah penguasa di situ dengan sengaja menahan salah seorang anak yang diutus oleh Yakub, yaitu anaknya yaitu Simeon, ditahan di Mesir dan hanya akan dapat dilepaskan dengan memberi jaminan bahwa mereka akan membawa balik Benjamin, adik mereka yang paling bungsu, kembali dan bawa ke tanah Mesir. Dan ini memberikan pikiran yang negatif kepada Yakub. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 46 ayat 36, 42 ayat 36, dia katakan begini. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Nah, dalam bahasa Inggris saya katakan begini. Jacob, their father, said unto them, me have ye bereaved of my children. Joseph is not, Simeon is not, and you will take Benjamin away. All these things are against me. Semua hal ini menentang ataupun tidak berpihak kepadaku. Wah, ini pandangan Yakub, saudaraku. Yakub memilih pandangan yang salah. Sebenarnya apa yang sedang berlaku ialah apa yang dibuat oleh penguasa di Mesir ini menahan Simeon. Dan kita tahu itu merupakan Yusuf. Haleluya. Adalah rancangan yang sangat istimewa untuk cara Yusuf yang merupakan, haleluya, saya percaya menggambarkan Yesus pada waktu sekarang ini. Haleluya. Karena ilustrasi ataupun kesamaan ini berbicara tentang Yesus yang menyelamatkan bukannya orang Israel tapi seluruh dunia. Ini adalah cara Yusuf untuk membawa keluarganya termasuk Yakub ke tanah Mesir. Nampaknya seperti negatif. Yusuf sudah sudah hilang bagi pihak Yakub. Kemudian Simeon ditahan di Mesir dan sekarang mereka mau membawa Benjamin yang sangat dia sayangi, yang merupakan adik kepada Yusuf. Dia melihat sesuatu yang negatif, tapi di sebaliknya adalah rancangan yang istimewa oleh Yusuf. Haleluya. Dan saya percaya rancangan oleh Tuhan sendiri untuk mau membawa dan menyelamatkan keturunan Yakub, yaitu keturunan Israel, dan membawa mereka ke tanah Mesir dan ditempatkan satu tempat yang bernama Goshen. Dan Goshen itu ialah bermaksud draw near, mendekat, yaitu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Yusuf. Adalah rancangan Tuhan untuk menyelamatkan. Tetapi pada waktu ini pandangan negatif oleh Yakub. Yakub mempunyai pandangan yang salah. Saudaraku, mungkin kita adalah Yakub yang memiliki pikiran yang salah tentang Tuhan pada waktu-waktu sekarang ini. Seperti segala sesuatu menentang kita, tidak di pihak kita. Kita mengalami pukulan, kita melihat ancaman di luar sana, malah yang berlaku dalam tubuh dan juga dalam diri kita ataupun mungkin dalam keluarga kita dan sebagainya. Tapi lihat ini, iman adalah memiliki pandangan yang baik, segala yang baik, bukan hanya baik, yang segala yang baik tentang Tuhan. So, mengapa
Paulus katakan bahwa pelayanannya adalah untuk membuat mereka bertobat terhadap Allah. Metanoia, berubah pikiran mereka terhadap Bapa di sorga. Dan percaya pada Yesus Kristus. Saudaraku, ini yang sedang berlaku. Tuhan memiliki rancangan istimewa untuk Anda dan saya. Dalam Roma 8 ayat 31 firman Tuhan mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Nah, sebelum itu dalam ayat yang ke-28 dia katakan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-31 dia katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Mungkin itu sendiri merujuk kepada apa yang sedang berlaku dalam dunia sekarang ini bagi pihak Anda dan saya. Mungkin sedang berlaku dalam keluarga, mungkin dalam diri Anda. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yakub, Tuhan tidak menentang Anda. He is not against you. Tapi Tuhan mempunyai rancangan istimewa buat Yakub. Tuhan mau meletakkan Jacob di Goshen. Tuhan mau draw near, membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan, di mana Tuhan berada, di situ bisa terjadi luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Malah perkataan bekerja, turut bekerja, dalam bahasa Greek, dalam Roma 8:28 itu ada perkataan sinargio, yang akhirnya melahirkan perkataan dalam bahasa Inggris synergy. Maksudnya segala sesuatu itu bekerja bersama-sama dengan serentak dan seirama. Dia katakan sini bahwa Allah turut bekerja. Haleluya. Yang semua hal itu turut bekerja. Sinergi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Bapa di sorga bermaksud memiliki iman terhadap Bapa di sorga. Bermaksud mempunyai pandangan yang baik. Malah memilih pandangan bahwa Bapa di sorga baik, punya rancangan yang baik terhadap Anda dan saya. Ini luar biasa. Sekali lagi tentang Abraham. Apa yang Tuhan katakan tentang Abraham ketika dia memiliki pandangan yang baik terhadap Bapa di sorga? Ketika Paulus mengatakan itu dalam Roma pasal 4 ayat 20 dan 21, dia katakan begini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuatkan dalam iman dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, dalam Ibrani tadi, pasal 11, ia yang menjanjikan itu setia. Pernyataan yang sama. Tapi satu yang luar biasa apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia katakan memuliakan Allah. Dalam bahasa Greek itu ialah doxa. dalam pengertian doxa ataupun doxe itu memuliakan Tuhan itu. Meninggikan nama Tuhan itu ialah percaya, yaitu memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan. Haleluya. Doxa ialah mempunyai bukan dia imajinasi, tapi mempunyai tanggapan, definition, memiliki satu pikiran yang sebegitu rupa terhadap Tuhan. Jadi bila kita melihat Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan punya rancangan istimewa bagi Anda dan saya, itu sebenarnya adalah kata kerja untuk memuliakan Bapa di sorga, doxa. Oh, haleluya. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Dia katakan di sini bahwa malah ia diperkuatkan dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dia memberikan pandangan. Dia menyatakan. Dia percaya bahwa Bapa di sorga yang kita sembah itu, dia katakan sini adalah bahwa Allah yang berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan dalam Ibrani dia katakan bahwa dia yang menjanjikan itu adalah setia. Saudaraku, inilah iman. Inilah cara pandang kita. Saudaraku, iman adalah satu cara bagaimana kita melihat Bapa di surga. Yaitu bahwa dia sangat baik dan sangat-sangat mengasihi kita. Saya ingin beritahu pada kita pada pagi hari ini bahwa iblis tidak suka
Apabila kita menerima input serta kebenaran firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, bagaimana iman itu terlaksana dalam kehidupan Anda dan saya. Yaitu apabila kita memiliki pikiran yang seumpama ini, bahwa Tuhan baik dengan kita. Karena kita tahu bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 dan 2, di mana iblis datang kepada Hawa, dia katakan begini, apapun ular ialah yang paling cerdik dalam dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, dia katakan. Dia coba mau menimbulkan mau menanamkan cara pikir kepada Hawa pada waktu itu. Malah tidak akan berhenti, malah pada orang-orang percaya pada waktu sekarang ini, mau menanamkan cara pikir bahwa Allah itu tidak baik, ataupun dia seperti menyimpan sesuatu rahasia, ataupun mau merancangkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri Anda dan saya. Dalam konteks Hawa, dia coba menimbulkan satu impression bahwa Bapa di sorga itu kedekut. Dia katakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Terus sebenarnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 16, itu jelas apa yang Tuhan katakan tentang makan. Haleluya. Di taman, dia katakan begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Dia katakan makan buahnya dengan bebas. Malah bukan hanya kau boleh makan, tapi boleh makan dengan bebas. Freely eat. Haleluya. Saudaraku, iblis coba mengubah pikiran. Dan inilah yang menyebabkan kejatuhan manusia dalam dosa. Apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini adalah hasil daripada kutuk dosa yang masuk ke dalam dunia. Apabila Hawa tertipu dengan perkataan yang mengubah cara pikirnya terhadap Bapa di sorga. Dia lupa bahwa dalam pasal 2 ayat 16, Bapa di sorga sudah memberitahu kepada mereka bahwa mereka boleh makan. Dan bukannya boleh makan, tapi boleh makan dengan bebas. Tapi ketika mereka percaya bahwa apa yang iblis katakan bahwa mereka tidak boleh makan buah, yang Bapa di sorga hanya melarang mereka makan hanya satu pokok saja, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi iblis mengubah itu, perspektif manusia terhadap Tuhan, sehingga kutuk dosa masuk dalam dunia ini. Apa yang berlaku sekarang ini? Kejadian perubahan ganas yang berlaku dalam alam sekitar kita. Letusan gunung berapi, banjir, taufan, ribu taufan, malah kekeringan ataupun kemarau yang luar biasa, hujan lebat yang tidak menentu, musim yang tidak dapat kita lagi ramal dan sebagainya. Malah kejatuhan ekonomi, dari segi kesehatan yang semakin merundum dan sebagainya. Inilah semua akibat dosa. Tetapi saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rancangan istimewa bagi Anda saya. Karena semua ini, firman Tuhan mengatakan, nah Tuhan tidak izinkan ini terjadi. Ini semua adalah hasil daripada rintihan yang berlaku dalam dunia. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia sedang groaning, sedang merintih akibat daripada dosa. Ada yang berlaku di bawah bumi, ada yang berlaku dalam sekitar kita. Semuanya karena bumi mengalami kesan daripada dosa ini. Ini bukan rancangan Tuhan. Tuhan mau kita memiliki. Tuhan tidak mau kita mengalami kematian. Malah kematian akibat penyakit dan semuanya itu bukan kehendak rencana Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan dalam firman-Nya ketika dalam Kejadian memberikan, saya katakan, amanat kepada manusia untuk bukannya hidup memenuhi bumi, tapi beranak cucu menjadi lebih banyak. Wah, luar biasa. Saudaraku, inilah sedang berlaku dalam dunia sekarang ini. Tetapi pada waktu inilah kita dapat melihat dengan benar apakah iman itu. Justru dalam situasi yang luar biasa begini, saya katakan luar biasa, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita masih percaya. Dan saya mau kita mendorong kita untuk memiliki kepercayaan ini, cara pandang ini, iman ini, yaitu pandangan bahwa Tuhan sangat baik dengan anak saya, mempunyai rancangan yang baik Tuhan dan saya, dan semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi anak dan saya. Haleluya, haleluya. Saya tidak setuju jikalau semua hal-hal yang jahat yang terjadi dalam kehidupan sekeliling kita itu adalah, saya katakan bahwa itu perlu terjadi. Tapi apapun yang terjadi,
Walaupun kita tidak merancang itu, malah saya percaya Tuhan tidak merancang itu dalam kehidupan kita. Mungkin akibat daripada kesilapan yang keputusan yang kita buat. Mungkin juga apa yang berlaku akibat daripada kos harga yang harus dibayar akibat pembangunan yang kita anggap sebagai pembangunan, kita mau mencapai ini dan sebagainya. Mungkin cara hidup kita yang kita ubah dan sebagainya, karena kita mau menikmati kehidupan ini. Saudaraku, apapun yang terjadi, mari pada saat ini melampaui apapun yang situasi yang kita alami. Dalam konteks Abraham, dia sudah tua, dia sanggup percaya walaupun dia melihat diri dia tidak selari dengan apa yang dia percaya, tapi dia sanggup percaya, memiliki pandangan, malah memberikan kemuliaan, memuliakan Tuhan, yaitu melihat dan memiliki pandangan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang baik istimewa buat dia. Karena dia tahu bahwa Allah yang menjanjikan itu tetap akan melaksanakan apa yang dia janjikan. Malah dia menyatakan juga bahwa Allah yang melaksanakan, menjanjikan itu pada dia, itu adalah Allah yang setia. Dan itulah yang berlaku dengan Anda dan saya. Tuhan mau kita memiliki cara pikir yang sama. Tuhan mau kita memiliki dan perubahan pikiran yang seumpama ini. Metanoia terhadap Bapa di sorga. Berubah pikiran, bertobat terhadap Allah, terhadap Bapa di sorga. Dia sangat mengasihi Anda dan saya. Saudaraku, sekali lagi saya ingin katakan bahwa bukan bermakna Tuhan tutup mata dengan dosa-dosa yang Anda dan saya lakukan. Kenapa kita boleh yakin bahwa Tuhan memiliki perspektif atau memiliki rancangan yang baik terhadap Anda dan saya. Karena Yesus Kristus telah membayar harga yang mahal atas segala pelanggaran Anda dan saya. Sehingga Bapa di sorga melihat Anda dan saya murni, malah suci murni, oleh karena kita telah dibasuh dengan darah Yesus dan layak menerima segala janji Bapa. Mari kita miliki pikiran seumpama ini. Dan inilah firman. Dan inilah iman yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kepada Saudara, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami satu kesempatan yang luar biasa untuk makan firman Tuhan sekali lagi pada pagi hari ini. Engkau menyatakan baik kami pada surga. Apa itu iman sendiri? Yaitu ketika kami memiliki pikiran, tanggapan, kami memiliki perspektif, kami memiliki cara pikir kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan bukan melawan kami, tapi Tuhan di pihak kami. Kami mau mengubah pikiran kami tidak seperti Yakub, tapi kami mau melihat pikiran kami seperti apa yang dimiliki oleh Abraham dan Sarah, bahwa Bapa di surga yang menjanjikan bukannya keselamatan bagi roh kami, tapi keselamatan jiwa kami dan juga tubuh kami. Itu Allah yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang akan melaksanakan dan pasti melaksanakan apa yang Dia janjikan bagi kami. Terima kasih Bapak di surga. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kebenaran firman Tuhan yang kami nikmati akan mulai bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, Bapak di surga, sehingga bukan hanya roh kami, bukan hanya jiwa kami, malah kami saya berdoa yang memiliki susah hati ataupun mengalami duka cita, mengalami emosi yang tidak stabil, yang sesuatu pada saat ini firman berikan kami damai sejahtera. Dan bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini, dalam nama Yesus Kristus, ketika mereka menerima dan mengamenkan firman Tuhan ini, mereka mengalami kesembuhan. Di dalam nama Yesus saya siarkan ini. Terima kasih sekali lagi firman. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan menyertai kita. Malah bukan hanya menyertai kita, tapi menyertai kita yang luar biasa. Dengan kasih karunia dan kesetiaannya, damai sejahteranya. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin.